Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ita Ilahi. NIM 222 Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan matkul Filsafat Umum. Yang pertama, hakikat filsafat. Filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengenai segala sesuatu dengan memandang sebab yang terdalam. Filsafat juga didefinisikan sebagai cara kita berpikir sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu, tujuan berfilsafat menemukan kebenaran yang ditentukan objek apa yang sebenarnya dipikirkan oleh kita. Yang kedua, ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat ada 3. Yang pertama, ontologi, hakikat ilmu. Yang kedua, epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan. Dan yang ketiga, aksiologi, yaitu cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, perbedaan antara filsafat ilmu pengetahuan dan filsafat agama. Filsafat ilmu pengetahuan membahas tentang nilai-nilai ataupun hakikat ilmu itu sendiri yang ditinjau dari aspek keilmuan. Sedangkan filsafat agama cenderung membahas tentang bagaimana cara kita memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai keagamaan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu sama-sama mencari kebenaran dengan cara berpikir reflektif. Yang keempat, filsafat klasik barat. Sejarah pengembangan filsafat barat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, filsafat klasik. Yang kedua, filsafat abad pertengahan, dan yang ketiga, filsafat abad modern. Dan juga di sini pada filsafat pendidikan barat terdapat beberapa aliran, diantaranya yaitu 1. Aliran progresivisme, yang kedua aliran esensialisme, yang ketiga aliran perennialisme, dan yang keempat aliran rekonstruksionisme. Yang kelima, filsafat Islam antara abad pertengahan. Mula-mula filsafat diartikan sebagai the love of wisdom atau love for wisdom. Pada fase ini, filsafat berarti sifat seseorang yang berusaha menjadi orang bijak. Jadi, yang pertama filsafat sebagai sifat dan yang kedua filsafat sebagai kerja. Yang keenam, filsafat hukum. Zaman kuno meliputi zaman filsafat pra-Sokrates di Yunani. Tokoh-tokohnya dikenal dengan nama filsuf alam. Zaman modern dimulai dengan masa Renaissance yang berarti kelahiran kembali, yaitu usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik. Zaman kini, masa kini dimulai pada abad ke-19 dan 20 dengan timbulnya berbagai aliran yang berpengaruh seperti positivisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, idealisme, realisme, rasionalisme, dan kritisisme. Yang pertama, idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menyatakan bahwa pengetahuan dan kebenaran ialah ide. Aliran ini merupakan lawan dari realisme. Yang kedua, realisme. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan, tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal. Yang ketiga, rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Yang keempat, kritisisme. Kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Yang terakhir ada empirisme, positivisme, dan pragmatisme. Empirisme di sini adalah suatu istilah di dalam epistemologi yang menyatakan bahwa alat pencari kebenaran adalah berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan rasio atau akal. Hal ini tentu berkebalikan dengan rasionalisme yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, ada positivisme. Positivisme ini adalah suatu aliran di dalam cabang ilmu filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam satu-satunya sumber dari pengetahuan, dan juga positivisme ini menolak adanya hal-hal yang berkaitan dengan metafisika dan juga menolak adanya spekulasi atau dugaan. Selanjutnya, yang terakhir ada pragmatisme. Pragmatisme ini adalah suatu aliran di dalam ilmu filsafat yang menyatakan bahwa
Kriteria kebenaran adalah ketika kebenaran itu mampu mendatangkan manfaat secara nyata kepada kehidupan manusia. Oke, itu saja ringkasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.